Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, teman-teman anggota Komisi 9 yang berbahagia, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir, terima kasih sudah hadir di Komisi 9 DPR RI. Pertama saya mulai dari Prof. Budi, tadi ada ya Prof. Budi ya? Oke. Ini menarik sebetulnya yang disampaikan oleh Prof. Budi ini. Pertama pertanyaan saya soal MKEK, Pak. Di dalam paparan yang Bapak sampaikan tadi dijelaskan bahwa tugas dan wewenang MKEK itu adalah melakukan tugas pembinaan, pengawasan, penilaian dalam pelaksanaan etik kedokteran secara otonom, termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dan tradisi luhur kedokteran. Kemudian pasal 21 ART menjelaskan bahwa keputusan yang dibuat oleh MKEK dan etik perhimpunan yang telah memiliki kekuatan tetap bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh PB atau pengurus Ikatan Dokter Indonesia dan perhimpunan yang terkait. Pertanyaan pertama saya, Pak, ini soal ini. Kan tugasnya membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan etika kedokteran. Nah pertanyaannya Pak, yang soal etika kedokteran dulu. Saya mohon dikasih ilmu lah. Ya. Atau siapapun misalnya mungkin di antara kita yang hadir ini, tamu undangan, yang berkenaan dengan etika. Saya dulu di UI ngambil S2 Pak, dulu filsafat Pak. Saya belajar etika Pak. Saya juga pernah sekolah di Amerika juga, mengambil filsafat juga Pak. Saya agak tahulah sedikit soal etika itu apa. Apa bedanya dengan estetika. Kemudian ini sekarang ada istilah etika kedokteran. Mohon diberikan saya penjelasan apa yang dimaksud dengan etika secara umum, apa yang dimaksud dengan etika kedokteran. Apa yang membedakan kedua hal itu sehingga di dalam etika kedokteran ini sampai memecat orang seperti Dokter Terawan ini. Ini penting. Karena justru kan nanti di situ masuknya nih. Kan Dokter Terawan dianggap melanggar kode etik kedokteran. Nah, karena itu saya mau tahu. Ya kan? Katanya itu ada yang disusun sih sebetulnya, sudah disusun. Pertanyaan kedua untuk Prof. Budi tadi, ini soal keputusan yang dibuat MKEK ini kan final Pak, wajib mengikat. Kalau sudah final dan wajib mengikat Pak, nggak ada gunanya rapat ini sebetulnya. Karena sudah nggak ada solusi kan. Udah final mengikat saudara TAP atau Letnan Jenderal Dokter Terawan Agus Putranto itu sudah nggak ada karena udah dipecat. Udah final mengikat ini menurut ketentuan pasal 21 anggaran rumah tangga. Kan sudah diketok, itu videonya viral. Nah sekarang pertanyaannya Pak Budi, kira-kira masih ada solusi lagi nggak yang lain selain dari putusan yang telah disampaikan di dalam muktamar ID itu? Ini juga penting. Karena kalau enggak ini kan kita sebetulnya tujuan kita ini mengundang rapat ini ya untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Jangan ada orang yang dipermalukan, jangan ada orang yang dipecat, jangan ada juga yang ya organisasi misalnya seperti organisasi profesi ini yang nanti integritasnya malah tidak baik. Karena di publik itu saya mendapat kesan seakan-akan DPR ini teman-teman di Komisi 9 membela Dokter Terawan gitu. Sebetulnya juga enggak. Kita ini ada di tengah ya, posisinya. Dulu waktu Pak Terawan jadi Menteri Kesehatan, saya nih dengan teman-teman termasuk yang kritis di sini. Bisa dicek kok itu. Masih ada berita-beritanya juga. Kita juga termasuk yang kritis karena kita tetap berada pada jalur yang di tengah itu. Itu yang pertama Pak Budi. Yang kedua, Pak Budi, pasal 8 ART dalam paparan Bapak berikutnya, dijelaskan bahwa anggota dapat diberikan sanksi berupa teguran tertulis lisan, pencabutan sementara atau diberhentikan karena satu, bertindak bertentangan dengan ADART dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan Ikatan Dokter Indonesia. Yang kedua, bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik Ikatan Dokter Indonesia. Kalau yang bagian satu, mungkin
perlu juga dijelaskan kepada kami ADRT mana yang dilanggar oleh Dokter Terawan. Kemudian ketentuan lain mana yang dilanggar. Jangan-jangan kode etik tadi. Berarti kode etik perlu dipertegas, diperjelas. Ya kan? Kalau yang dimaksud dengan kode etik itu ya harus bisa berlaku universal. Kemudian bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik Ikatan Dokter Indonesia. Apakah Dokter Terawan mencemarkan? Atau justru sebaliknya mengharumkan? Ini penting ini. Supaya kita objektif ya memperlakukan Dokter Terawan ini sehingga nggak ada lagi kita menduga ini salah, ini dan seterusnya. Kemudian untuk Prof. Dr. Herkutanto, maaf Pak. Jadi begini Pak, soal etika ini kan, ini agak menarik Pak. Kita memang harus menerapkan etika secara baik di mana-mana Pak. Tapi pertanyaan saya Pak, menurut Bapak, memecat orang seperti Dokter Terawan ini sebetulnya etis atau tidak? Dari aspek etika universal Pak. Saya tidak melihat dari etika kedokteran ya. Dokter Terawan dipecat. Dia malu Pak. Malu dia. Sebagai Letnan Jenderal, dokter yang telah puluhan tahun berpraktek, sudah lebih dari 42.000 orang yang dibantu, dengan praktek yang dianggap salah tadi itu, ya kan? Kemudian, dia ini memimpin rumah sakit RSPAD agak lama Pak, dan RSPAD-nya bagus. Lalu beliau adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Walaupun nggak sampai selesai, tetapi pernah diberi amanat oleh negara untuk jadi Menteri Kesehatan. Dan Bapak Ibu Saudara, Dokter Terawan ini adalah dokter yang pernah menerima penghargaan tertinggi di bidangnya. Apa namanya itu? Narayan apa-apa itu? Penghargaan, saya sudah lihat Pak. Nama-nama penghargaan, saya nggak hafal. Banyak sekali penghargaan Dokter Terawan. Oleh negara kepada Dokter Terawan. Tiba-tiba dipecat. Malu nggak sih dia? Pasti dia malu. Teman-teman Komisi 9 pernah nanya kepada Dokter Terawan, kita pingin undang di sini sebetulnya Pak. Dia tidak mau. Ini kenapa? Nanti kalau saya datang kan juga belum tentu ini. Ini saya yang rugi Pak katanya. Wong saya ini udah dipecat kok. Kalau saya datang ke sana kan rugi saya. Nah etis enggak Pak orang dipecat atas nama penegakan etika dengan cara mempermalukan seperti ini? Mohon Pak nanti Pak Herkuntanto Pak ya, mohon maaf. Nanti salah, enggak beretika pula saya kalau sebut nama salah. Profesor Dr. Herkutanto. Tolong itu jawabnya tuh agak dalam sedikit tuh Pak. Nah, untuk tidak panjang-panjang saya ke IDI dulu, IDI. Bapak Ibu pengurus IDI yang terhormat. Pak Terawan kan sudah dipecat. Kemarin itu kita berharap bahwa Pak Terawan diberi ruang untuk melakukan pembelaan. Pertanyaan pertama, sudah berapa kali diminta untuk hadir memberikan pembelaan? Berapa kali beliau hadir? Ya kan? Kemudian benarkah beliau sebetulnya sudah memberikan pembelaan tapi tidak diterima penjelasannya oleh IDI? Akhirnya setelah itu dipanggil-panggil lagi dia sudah nggak mau. Karena apa? Memang penjelasan dia seperti itu. Kalau nggak diterima lagi, mau dijelaskan apa lagi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saya tahu bahwa ada surat ini, tanggal kalau tidak salah 8 Februari, ditujukan ke PBID oleh MKEK. Jadi MKEK ini menulis surat ke PBID untuk meminta agar saudara TAP itu diberhentikan secara tetap dan permanen di dalam pelaksanaan muktamar yang akan dilaksanakan di Aceh. Tetapi setelah itu tanggal 15 Maret, Bapak Ibu, ada undangan dari MKEK kalau tidak salah ini ke Dokter Terawan. Ini ada suratnya di saya nih. Ya.
untuk memberikan klarifikasi. Nah, ini yang mengundang MKEK. Tanggal 15 Maret diundang. Tadi tanggal 8 Maret sudah ada surat dari MKEK juga ke PBID yang meminta penegakan supaya dia dipecat. Lalu tanggal 15 diminta datang untuk konfirmasi klarifikasi itu. Dokter Terawan nggak datang. Tanggal 18 Pak, 3 hari setelah itu dikirim lagi surat ke Dokter Terawan, minta hal yang sama. Kalau nggak datang ini akan dibawa ke muktamar. Saya coba telusuri Pak, kenapa Pak Terawan ini kira-kira nggak datang? Jawabannya, untuk apa datang? Oh, udah pecat. Sudah ada putusan pemecatan dari MKEK. Dan sifatnya menurut Pak Budi tadi, di dalam paparan Pak Budi, itu final mengikat wajib dikerjakan PBID. Orang sudah dipecat, dipanggil lagi klarifikasi. Siapa yang mau klarifikasi lagi? Untuk apa? Orang dipecat, udah berhenti. Titik. Jangan sampai Bapak bikin klausul surat tanggal 15 dan 18 itu untuk seakan-akan mengatakan Terawan tidak kooperatif. Dia bukan tidak kooperatif. Dia mau datang, tetapi jangan dipecat dulu. Kalau sudah dipecat kan apa hubungan saya lagi dengan ini? ID kan kasihan ini orang. Ini Dokter Terawan ini macam dokter biasa-biasa gitu loh. Nah ini tolong Pak, ini diklarifikasi juga soal surat ini supaya terbuka ke publik. Ini banyak orang nggak tahu kalau ada surat itu. Pak, Dokter Terawan itu dipanggil ke DPR itu selalu datang Pak. Saya saksinya Pak, kalau dipanggil datang. Kadang-kadang mohon maaf, kalau menteri lain itu dia bilang lagi ada rapat dengan presiden lah, yang rapat apalah, rapat itu kadang-kadang malah diwakilkan oleh sekjen. Kalau Dokter Terawan datang Pak ke sini kalau dipanggil. Sudah diberhentikan jadi menteri kesehatan pun waktu itu, setelah itu kita panggil ke sini datang. Saya ingat waktu itu kasus vaksin Nusantara. Kalau orang-orang biasa kan sudah nggak datang itu. Apalagi dipanggil oleh ID, saya pikir pasti datang kalau caranya baik. Ini loh Dokter Terawan itu. Datang sini vaksin Nusantara. Kemarin kita panggil ke sini. Kita mau selesaikan juga masalahnya. Waktu itu Bapak Ibu nih pimpinan, saya ingat keputusan kita apa soal vaksin Nusantara. Kasih ke pemerintah supaya pemerintah menyelesaikan. Oleh pemerintah diambil keputusan waktu itu. Ada Panglima TNI, ada Badan POM, kemudian ada Menkes kalau nggak salah waktu itu duduk bersama. Lalu nggak selesai sekarang. Menurut saya itu nggak selesai. Akhirnya Dokter Terawan ya itu tadi. Lalu ini ID di dalam putusannya itu, saya juga baca putusan ID ini. Mengatakan Dokter Terawan tadi mengiklankan. Siapa yang iklankan? Saya belum pernah lihat ada running text yang mengatakan ikutlah vaksin Nusantara. Nggak ada tuh. Ya kan? Atau misalnya nulis di koran, di media apa, bahwa ini ampuh dan seterusnya ikutlah vaksin Nusantara. Nggak ada. Yang mengiklankan Ibu Nihayatul Wafiroh nih, Wakil Ketua Komisi 9. Ngomong di media kalau dia sudah ikut vaksin Nusantara. Yang mengiklankan saya, Wakil Ketua DPR, ada beberapa pejabat negara, ada mantan pejabat negara yang mengiklankan, bukan Terawan. Kenapa dia yang salah? Coba tunjukkan ke saya mana iklan yang katanya salah itu yang dilakukan oleh Dokter Terawan. Oh katanya vaksin Nusantara ini belum sempurna penelitiannya. Saya tanya sekarang, vaksin COVID di Indonesia yang sempurna penelitiannya apa? Coba tunjukin ke saya dulu, Bapak-Bapak. Bukankah vaksin-vaksin itu masuk ke Indonesia itu pakai istilah emergency use authorization? Apa itu emergency use authorization? Emergency use authorization itu artinya yang dipakai dalam keadaan emergency. Berarti kan belum sempurna sekali itu vaksinnya. Maka pakai istilah emergency itu. Berarti vaksin yang lain itu pun belum ada yang sempurna. Lalu kenapa vaksin Nusantara dianggap lain dari yang lain? Aneh bin ajaib gitu. Padahal setelah disuntikkan ke banyak orang, nggak ada masalah. Saya termasuk yang disuntik vaksin Nusantara. Bukan dipaksa. Saya datang ke sana nggak dipaksa, nggak ada satu orang pun memaksa saya untuk ikut vaksin Nusantara. Ibu Nini ini, wakil ketua kita, juga ikut divaksin, nggak dipaksa. Nggak ada masalah, Pak. Setelah di DSA saya, ini di DSA Pak, nggak ada masalah saya. Dan saya di DSA setelah kasus ini berkembang, artinya sudah melebar kemana-mana gitu. Saya sudah tahu persis bahwa ini ada masalah di DSA oleh ID. Tapi saya tetap datang Pak DSA, karena kemauan saya sendiri. Apa yang salah? Yang terakhir bagian yang ingin saya sampaikan.
bagian pertama. Mungkin nanti kalau direspon ada bagian kedua. Bagian pertama ini begini. Ya, ini dipercepat Ibu Tua. Bapak Ibu, kalau misalnya ini dokter Terawan ini sudah dipecat, menurut Bapak Ibu ada lagi nggak solusi untuk dia? Apalah yang bisa kita lakukan untuk dokter Terawan supaya dia jangan sampai teraniaya seperti itu? Sebentar lagi Bapak ini udah mau pensiun. Masa di akhir usia masa dinasnya seperti ini kita perlakukan yang tidak terhormat dengan cara tidak baik? Saya Pak waktu di SPAD, waktu saya duduk hanya beberapa saat di situ tuh, saya melihat ada beberapa profesor dari Amerika. Bukan profesor abal-abal, saya tahu, karena saya juga dosen dulu Pak. Mereka tuh menjelaskan banyak hal, termasuk soal terapi Vagnus, juga termasuk soal DSA. Saya lagi di situ Pak, ada beberapa orang. Nah, apakah misalnya itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar kita untuk memberikan katakanlah memulihkan kembali nama baik Dokter Terawan? Intinya saya ingin agar ID ini tetap memiliki legitimasi dan martabat yang tinggi dalam rangka membina anggotanya seperti yang terdapat dalam ADRT-nya, tetapi Dokter Terawan juga jangan sampai dipermalukan. Saya khawatir Bapak Ibu Saudara, kalau dia tetap diberhentikan secara permanen dari keanggotaan ini, dia tidak bisa praktek lagi sebagaimana sesuai aturan yang ada. Konsekuensinya adalah orang akan tetap datang ke Dokter Terawan minta tolong. Tolong saya Pak di DSA, tolong saya Pak diobati. Tolong, dan Dokter Terawan ini ada banyak pasiennya yang sembuh. Teman saya kemarin Pak ada sembuh Pak. Saya saksikan sendiri sembuh, sekarang udah sehat. Tetap datang Pak. Kalau dia tetap datang, apakah dia boleh berpraktek atau tidak? Apakah harus minta izin dari bapak-bapak ini untuk berpraktek atau tidak? Kalau dia tidak minta izin dan dia tetap melakukan praktek, justru yang sebaliknya terjadi adalah ID ini wibawanya terdegradasi. Wibawanya bisa mundur, turun. Kenapa? Orang percayanya ke dia, bukan ke organisasi profesi ini. Nah, ini jangan sampai terjadi, karena itu saya minta Bapak Ibu pimpinan, ini kita selesaikan dengan cara-cara terhormat, cara-cara yang baik yang menguntungkan semua pihak. Demikian, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.